Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dari bidang paduan suara angkatan 2018. Di sini saya akan berbagi sedikit ilmu dan pengalaman saya mengenai kesekretariatan. Nah, jadi dulu itu waktu penir atau pendidikan akhir, saya itu menjadi sekretaris. Oke, baik, langsung saja ya. Tugas utama dari sekretaris itu menurut saya ada 4. Nah, yang pertama disingkat saja. Yang pertama ada mengenai rapat, yang kedua membuat proposal, yang ketiga membuat surat menyurat, dan yang keempat membuat LPJ. Kita mulai saja dari rapat. Nah, rapat ini dibuka oleh sekretaris. Selanjutnya pembacaan susunan rapat itu dibacakan oleh sekretaris, kemudian penyerahan pimpinan rapat oleh sekretaris pula. Nah, jadi pimpinan rapatnya itu tetap kepada ketua pelaksananya ya. Terus sekretaris pun di sini harus mengontrak waktu di awal tuh, misalnya dari pukul 16.00 rapatnya dan diakhiri pukul 17.30 misalnya, seperti itu. Ada pula jika memang diperlukan tambahan waktu, nanti dibicarakan di saat sedang rapat. Nah, selanjutnya sekretaris pun menjadi notular rapat, jadi dia menulis hasil rapat yang dibicarakan gitu. Nah, di rapat itu apa saja sih biasanya yang dibicarakan? Biasanya tentu hal-hal penting ya yang dibicarakan, seperti progres setiap divisinya, lalu seperti apakah ada permasalahan atau enggak dalam perkembangannya gitu. Nah, jika ada permasalahan dicari solusinya bersama-sama. Lalu sekretaris pun penutup rapat. Nah, selanjutnya ada proposal kegiatan. Nah, proposal kegiatan ini dibuat oleh sekretaris. Saya bacakan ketentuan umumnya saja dulu ya. Nah, untuk kertasnya itu kertas ukuran A4, marginnya itu 4 di bagian left atau kiri dan 3 di bagian yang lainnya, serta hurufnya memakai huruf Times New Roman dan ukurannya 12 serta spasinya itu 1,5. Nah, untuk kop suratnya itu di sebelah kiri itu logo dapur seni biru dan di sebelah kanan itu logo kegiatan tersebut. Lalu di proposal ini tidak memakai halaman ya. Nah, ini ada susunan dari isi proposal itu sendiri. Halaman pertama itu sampul, lalu selanjutnya isi dari proposal itu diawali dari latar belakang, landasan kegiatan, nama kegiatan, tema kegiatan, sasaran kegiatan, waktu dan tempat, deskripsi kegiatan. Di deskripsi kegiatan ini berupa gambaran umum dari kegiatan yang akan dilaksanakan, baik dari sasarannya, dari bentuk kegiatannya, dan juga dari rangkaian kegiatannya. Selanjutnya ada susunan kepanitiaan yang terlampir, susunan acara yang terlampir, dan rancangan anggaran biaya yang terlampir. Dan diakhiri dengan penutup. Selanjutnya ada lembar pengesahan. Nah, di lembar pengesahan ini ada tanda tangan dari ketua pelaksana di sebelah kiri, lalu ditambah dengan cap ya kalau ketua pelaksana, dan tanda tangan yang lainnya. Selanjutnya ada lampiran. Nah, di lampiran ini yang sudah saya tadi sebutkan, yaitu lampiran susunan kepanitiaan dimulai dari pelindung, pembina, sampai ke setiap divisinya gitu. Selanjutnya dilanjutkan oleh lampiran susunan acara di hari H dan RAB gitu ya, rencana anggaran biaya yang dibutuhkan juga. Namun di sini sekretaris juga saat membuat proposal bekerja sama dengan bendahara gitu. Jadi untuk yang bagian bendahara ya dikerjakan oleh bendahara dan sekretaris mengerjakan sekretaris. Nah, selanjutnya tugas sekretaris di hari H gitu, di hari berlangsungnya kegiatan. Jadi waktu tahun lalu itu kita membuat pagelaran ya. Jadi pendidikan akhirnya itu kita membuat sebuah pagelaran. Nah, untuk hari H ini sekretaris berperan sebagai penulis atau berita acara. Nah, berita acara ini itu jadi kan kita sudah memiliki susunan acara. Nah, saat hari H-nya itu waktunya itu ditulis apakah tepat atau tidak. Misalnya jam 6 pagi itu briefing di susunan acara. Nah, tapi di saat hari H ternyata briefingnya itu mundur menjadi 6.15. Nah, itu yang kita catat. Dari setiap rangkaian kegiatan itu kita catat sampai selesai. Nah, selanjutnya ini ada pembuatan surat. Pembuatan surat ini terdapat beberapa hal ya. Saya sebutkan saja contohnya, yaitu surat permohonan izin, surat undangan, dan surat peminjaman. Nah, surat permohonan izin ini surat permohonan izin kegiatan kepada lembaga gitu ya. Terus undangan ini surat undangan baik kita mau mengundang dari pihak lembaga seperti direktur, wakil direktur, dan yang lainnya. Terus kita mengundang dari UKM Ormawa lain serta mengundang UKM seni di kampus yang lain gitu.
Terus ada surat peminjaman. Nah, ini apabila kita ingin meminjam barang ke UKM lain bisa memakai surat peminjaman, atau meminjam barangnya itu ke di luar kampus gitu, ke eksternal juga memakai surat peminjaman ini. Nah, adapun kodenya itu untuk surat permohonan izin SPI, untuk undangan itu SUD, dan surat peminjaman itu SPM. Nah, itu sedikit saja mungkin ya saya beritahu. Terus yang terakhir ada pembuatan LPJ. Nah, pembuatan LPJ ini dilaksanakan setelah kegiatan berlangsung gitu ya, setelah kegiatan selesai. Nah, di LPJ ini sebenarnya hampir sama seperti di proposal pembuatannya, namun terdapat tambahan yaitu lampirannya gitu ya. Nah, untuk susunannya sendiri sama seperti proposal, ada tambahan isinya itu yaitu evaluasi dan rekomendasi. Jadi evaluasi dari setiap bidangnya dan setiap divisinya gitu mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan dari awal sampai akhir, serta rekomendasi untuk kegiatan selanjutnya agar menjadi lebih baik. Nah, terdapat beberapa lampiran di laporan pertanggungjawaban ini. Yang pertama itu rundown fix hari H. Jadi setelah kita menulis berita acara, nah kita tulis lagi dalam rundown fix hari H gitu. Terus ada rekap surat keluar dan masuk apabila kita telah mengeluarkan suatu surat dan ternyata ada surat balikannya. Kita rekapitulasi jumlah surat keluarnya berapa, surat masuknya berapa, serta keterangannya itu apa saja. Terus ada rekap presensi rapat. Nah, rekap presensi ini sangat penting ya. Jadi saat tim pementas maupun tim produksi latihan dan rapat itu kita wajib presensi ya, atau absen gitu. Nah, nanti itu karena di akhir itu akan ada rekapitulasi di laporan pertanggungjawaban ini. Dan juga presensi di hari H ya. Selanjutnya ada surat pertanggungjawaban belanja dan transaksi. Kalau ini untuk setiap pembelian barang, misalnya untuk artistik atau untuk keperluan lainnya, itu wajib adanya surat gitu ya. Wajib adanya nota atau sejenisnya gitu, jadi agar bisa dipertanggungjawabkan transaksinya gitu. Terus selanjutnya ada lampiran desain kesekretariatan. Nah, lampiran desain ini ada pamflet, banner, name tag. Terus selanjutnya ada dokumentasi kegiatan. Dokumentasi pada hari H kegiatan gitu ya. Nah, seperti itu saja. Mungkin terlihat agak banyak ya untuk tugasnya, tapi sebenarnya kalau jalanin nggak kok, sedikit. Terus aku mau berbagi pengalaman aja sih. Jadi waktu itu aku udah nyelesain proposalnya nih, otomatis kan nggak terlalu banyak kerjaan ya. Nah, di situ kita itu jangan acuh gitu mentang-mentang tugas kita udah selesai. Nah, kita itu harus bantu divisi yang lain gitu, saling tolong menolong lah. Kayak misalnya bantu divisi dari Danus, terus bantu dari artistik, kan kayak artistik banyak juga yang dibikin gitu ya, jadi kita saling bantu gitu. Terus nah, untuk lebih detailnya mungkin nanti saya akan memberi contoh proposal gitu ya kepada nanti yang bakal jadi sekretaris. Dan untuk untuk mau bertanya juga bisa langsung nanti aja gitu ya kepada yang penhir selanjutnya akan menjadi sekretaris. Intinya seperti itu. Semangat terus untuk kalian semua yang sedang penwal dan penhir. Lanjutkan terus, jangan menyerah dan semangat. Ya, sekian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Sekarang kita jargon dulu ya. Dapur Seni Biru, menghidupkan seni, menyenikan hidup. Salam jiwa raga untuk sebuah karya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Putriana Aulia Syifatullah dari kelas 4B Pendidikan Multimedia, bidang Padus angkatan 8. Di sini aku bakal sharing sedikit tentang kebendaharaan. Kebetulan aku juga kemarin jadi alhamdulillah diamanahi sebagai bendahara Penhir angkatan 8. Nah, di sini aku bakal ngejelasinnya singkat aja ya. Nah, yang pertama, apa sih bendahara itu? Mungkin teman-teman di sini udah pada tahu ya apa itu bendahara. Nah, bendahara itu adalah
orang yang mengatur keuangan, baik itu keluarnya uang ataupun masuknya uang. Nah, selain daripada itu, bendahara juga harus memikirkan uang itu pendapatannya dari mana aja sih, misal dari kas, atau dari sponsorship, atau dari danus, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, agenda apa aja sih yang harus disiapin sama bendahara? Nah, yang pertama itu pembukuan. Pembukuan ini tuh harus banget dilakuin dan harus banget didata ya tentang keuangan ini. Kenapa? Biar uang yang masuk dan keluar itu datanya benar-benar kesimpan dan tidak tercecer kemana-mana gitu ya. Biar si administrasinya juga teratur gitu. Yang kedua, pembagian job desk. Pembagian job desk ini dilakukan kalau misalnya bendaharanya ada 2 Misalnya bendahara 1 sebagai yang megang divisi tim produksi, dan misalnya bendahara 2 yang megang bendahara tim tas misal gitu ya. Pokoknya pembagian job desk ini disesuaikan dengan partner kerja kalian nanti. Nah, selanjutnya agenda yang bakal dilakukan oleh bendahara itu selanjutnya adalah pembuatan RAB. RAB itu adalah rancangan anggaran pembelanjaan. RAB ini dibuat oleh semua divisi. Jadi, bendahara itu cuma sebagai pengumpulnya aja lah dan sebagai perapih si datanya itu. Jadi nanti kita minta RAB dari sekretaris, divisi acara, divisi tiketing, dan lain sebagainya gitu. Nah, setelah udah kekumpul semua nih, kan nanti kita tahu nih pengeluaran kita bakal berapa, dan kita tuh udah ngancang-ngancang nanti pemasukan dari mana aja gitu kan. Nah, kalau misalnya memang masih sekiranya kurang, kita harus bikin RAB pangkas. RAB pangkas itu bertujuan kalau misalnya pengeluaran kita besar tapi pemasukan yang kita dapat kecil gitu. Jadi kita harus meminimalisir pengeluaran. Misal di RAB yang besar solatif harganya 5.000 misalnya. Nah, di RAB pangkas itu kita cuma nyantumin 2.000 aja. Jadi meminimalisir kalau misalnya uangnya nanti bakal minus gitu ya. Nah, cuma nanti tuh RAB yang bakal diajuin ke sponsorship, ke lembaga, dan lain sebagainya itu tetap RAB besar. Cuman kalau misalnya pemasukannya sedikit, nanti acuan kita tuh pengeluarannya dari RAB pangkas itu. Itu kita bikin dana prioritas. Dana prioritas ini tuh misal yang benar-benar harus dikeluarin tuh yang pertama uang buat apa aja sih, misalnya buat panggung, buat lighting, dan lain sebagainya gitu. Nah, selanjutnya kita tuh kalau misalnya setiap pengeluaran itu pastiin harus ada bon dan kwitansi. Nah, si bon ini harus ada cap dan tanda tangan si penjual, begitupun kwitansi. Gitu. Jadi nanti setiap divisi yang bakal melakukan transaksi, bendahara itu harus ngasih kwitansi kosong supaya pembuatan LPG-nya nanti lebih mudah. Karena di setiap kwitansi itu harus ada cap dan tanda tangan toko yang kita beli gitu ya. Harus ada cap dan tanda tangan si penjual gitu. Nah, yang terakhir ini penyusunan LPG. Penyusunan LPG ini itu yang pertama ada SPTJB, Surat Pertanggungjawaban Belanja. Jadi di sini itu nanti kita tuh bakal ngelampirin RAB yang sebenarnya dan kita bakal tulis bener-bener pengeluaran apa aja sih yang kita keluarin, dan itu harus benar-benar ya, harus kwitansinya harus ada, notanya harus ada gitu. Gak apa-apa kalau misalnya nanti nggak sesuai dengan RAB yang pertama, karena RAB kan cuma rancangan aja gitu. Nah, di LPG ini tuh pokoknya teman-teman harus nulisin semua pengeluarannya udah teman-teman keluarin gitu. Nah, selain itu di SPTJB juga harus ada lampiran nota sama kwitansi. Jadi fungsinya yang tadi itu aku bilang harus ada cap sama tanda tangan itu fungsinya buat di LPG nanti. Jadi dilampirin gitu loh.
Jadi itu tuh harus benar-benar ada sih datanya, dan harus benar-benar sesuai gitu dengan apa yang kita catat dan apa yang kita keluarin gitu. Nah, sebisa mungkin teman-teman tuh harus mempersiapkan, ini pokoknya uang nggak boleh minus gitu ya. Kalau misalnya masih tetap minus dan kita udah pakai RAW pangkas dan tetap minus, kita tuh harus mikirin apa aja nih yang kira-kira gak apa-apa kalau nggak dibeli gitu ya. Jadi teman-teman harus pinter-pinter nih nyari strategi supaya uang di kepanitiaan itu gak minus gitu. Paling gitu aja sih buat tentang kebendaharaan. Mungkin selebihnya bisa belajar sambil berjalan mungkin ya. Tuh. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.